pemirsa, selamat pagi Indonesia. Apa kabar? Kali ini saya Raida Pulpi berada di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Politeknik ini berada di bawah Kementerian PUPR yang bertugas untuk membentuk SDM yang unggul, berkualitas, dan pastinya siap kerja. Pagi ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja fasilitas yang ada di sini dan juga kompetensi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Tentunya tidak sendiri, saya akan ditemani langsung oleh Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Semarang, Thomas Setiabudi. Ikuti saya. Halo, selamat pagi, Pak Thomas. Apa kabar? Mbak Pulpi, apa kabar? Iya, baik, Pak. Saya jujur baru pertama kali masuk ke Politeknik PU Semarang. Keren. Luar biasa, keren, megah, dan pagi ini tampaknya cerah dan enak ini ya Pak untuk kita jalan-jalan begitu. Jogging, jalan pagi, duduk-duduk silakan. Ya, Pak Thomas, sebenarnya Politeknik PU Semarang ini dia sudah berdiri sejak kapan, Pak? Gini, ceritanya pada saat tahun 2019-2018 akhir itu, pada saat konstruksi booming ya, Pak Jokowi, Pak Menteri Basuki membangun sangat besar, kita tuh merasa ada kekurangan tenaga di segmen tertentu, khususnya pelaksana. SDM bukan, ya? SDM, bukan di sisi kelas engineer atau kelas pesuruh, tapi ada segmen pekerja yang kosong. Nah itu Pak Menteri ingin kita menghasilkan politeknik minimal untuk proyek-proyek ke-PU-an sendiri. Nah jadi ada segmen pekerja yang akan kita isi dari lulusan politeknik ini gitu. Oke. Nah, berarti Politeknik PU ini dia kan bertujuan untuk mendukung tercapainya target Visium Kementerian PUPR 2030. Betul ya Pak Thomas ya? Nah, ini seperti apa detailnya? Seluruh kegiatan kita itu memang bertumpu pada Visium PUPR 2030. Itu diantaranya adalah 95% kondisi jalan bagus, 100% akses air minum, dan sebagainya banyak. Nah untuk membangun itu memang diperlukan sangat banyak sekali tenaga kerja di level tertentu, level menengah. Nah itulah salah satu yang melatar belakangi didirikannya Politeknik Pekerjaan Umum ini gitu. Makanya dikasih nama Politeknik Pekerjaan Umum ya. Jadi lulusannya nanti diharapkan bisa bekerja di bidang ke-PU-an begitu ya? Yes. Dan bisa bekerja di proyek-proyek yang terkait dengan infrastruktur ke-PU-an, yaitu di bidang sumber daya air, jalan jembatan, keciptakaryaan, dan perumahan. Wah, ini menarik. Dan menariknya lagi pemirsa, kalau kita lihat di sebelah kanan kita ya Pak ya, ini embung ya? Yes. Ini nanti akan berguna untuk apa Pak? Embung ini tentunya buat cadangan air ya. Ini dibangun oleh Balai Besar Baya Sungai yang ada di Jawa Tengah, tapi sekaligus juga sebagai bagian dari landscaping kampus Politeknik ini. Wow. Sementara gedung di belakang kita ini adalah? Nah, ini adalah salah satu fasilitas bagi mahasiswa Politeknik. Ini kampus, ini rusun untuk mahasiswa putri tahun pertama dan tahun kedua, yang sana adalah untuk mahasiswa putra. Oh. Jadi enak nih bisa duduk di sini. Berarti itu diwajibkan untuk tahun pertama dan tahun kedua untuk di asrama, itu merupakan pilihan? Pilihan ya, jadi ini fasilitas. Ya seperti kita tahu, Mbak aja misalnya tiba-tiba harus kuliah di Gajah Mada, kuliah di UI, pasti yang pertama terpikir, wah gue kos di mana? Tempat tinggal. Betul. Kalau di sini nggak usah mikir. Karena sudah disediakan. Sudah disediakan. Biayanya? Dan, tahun kemarin masih gratis, tapi tahun ini ada aturan dari pemerintah, harus ada penerimaan nasional bukan pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, hanya 150.000 sebulan. 150.000 sebulan. Apa yang sudah didapat? Berarti kamarnya itu adalah, memang nggak sendiri ya, berempat. Kamarnya itu full AC, kamar mandi dalam, ada pantry. Itu kelas apartemen lah. Oh, wow. 150.000 untuk tahun pertama dan tahun kedua. Setelah itu tahun ketiga, karena kita menganggap mereka sudah tahu lingkungan dan mostly pekerjaan mereka, sekolah mereka adalah magang ke lapangan, ke proyek dan asistensi. Jadi tidak terlalu banyak lagi di lapangan. Jadi memang diperuntukkan untuk mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua ya. Jadi nggak sulit lah kalau mau kuliah di sini, udah nggak usah mikir. Iya, tidak perlu berpikir soal tempat tinggal. Kemauan untuk menjadi ahli di bidang pekerjaan infrastruktur PUPR. Selanjutnya nih Pak Thomas, kalau kita bicara soal perguruan tinggi, pasti tidak lepas dari program studi. Program studi ada apa saja dan apa yang menjadi primadona? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, ini terkait ke-PU-an. Berarti yang pertama adalah bidang sumber daya air. Kita punya teknologi bangunan air.
kemudian ada teknologi jalan dan jembatan, ada teknologi bangunan gedung. Dan kita sekarang sedang dalam proses untuk perizinan program studi yang keempat, yaitu sanitasi dan air minum. Jadi nanti kalau sudah ada sanitasinya full, seluruh pekerjaan-pekerjaan di bidang KPU-an akan ada di sini. Yang menjadi primadona? Yang jadi, saya kira nggak ada primadona ya. Ini semuanya menjadi primadona. Mbak tahu sendiri lah ya, bagaimana proyek-proyek jalan tol, bagaimana proyek-proyek pembangunan sekolah, pasar dan sebagainya dibangun PU, bagaimana proyek-proyek bendungan, berapa puluh bendungan sekarang kita buat, 60 bendungan Mbak. Iya. Bayangin, semua sudah tidak ada lagi primadona, semua dibutuhkan lah. Semua dibutuhkan. Lulusan PU Politeknik ini dibutuhkan semua. Soal kuota? Nah, kuota memang sekarang ini kita hanya setahun menerima 150 mahasiswa ya. Total. 150, sekarang sedang kita tingkatkan menjadi 225. Artinya 75 setiap jurusan mulai tahun kemarin. Jadi ada 225 lulusan. Nanti kalau sudah ada jurusan baru 300 lulusan. 300 lulusan per tahun, ini yang menjadi target begitu ya? Target. Tahun ini kita punya 225 per angkatan. Tahun kemarin kita sudah meluluskan 132 orang. 132 lulusan. Sudah kerja semua. Seluruhnya pekerjaan mostly ya pekerjaan PU ya. Pekerjaan PU, meskipun mungkin ada yang berwira swasta mereka memilih, tapi mostly adalah di proyek-proyek PU bendungan, jalan tol dan sekolah-sekolah. Masjid dan sebagainya. Kemudian kalau untuk calon mahasiswa sendiri, ini apakah nanti akan ada berapa persen yang nanti dikhususkan mungkin untuk dengan perekonomian menengah ke bawah, atau nanti semuanya memang punya chance yang sama begitu Pak? Gini, pertama kita sudah membuka pengumuman tanggal 15 Mei sampai 23 Juni, silakan mendaftar. Mendaftar secara umum adalah membayar 6 juta per semester, tapi kita punya skema-skema yang menarik loh. Kalau Anda berprestasi di bidang akademik, berprestasi di bidang olahraga, ada beasiswa penuh. Nanti kalau di sekolah Anda berprestasi di lomba-lomba, kita kasih diskon 50%. Berprestasi, nilainya bagus, 3 besar kita kasih. Dan kita punya jalur prestasi, kalau untuk yang 3 besar dari sekolah-sekolah paralel, kita bisa memasukkan sejauh mereka punya rekomendasi dari sekolahnya. Ada Japres juga gitu. Jalur prestasi begitu ya, yang nanti kita menghargai yang pinter-pinter dong. Itu nanti juga akan punya kuota tersendiri begitu ya Pak ya. Betul. Wah, ini menarik ya Pak. Terkait beasiswa tentunya ini sangat menarik bagi masyarakat yang akan menempuh pendidikan di Politeknik PU Semarang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Pak, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda pariwara. Kita lanjut jalan lagi Pak. Ya, terima kasih. Pak Thomas, kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah berbincang tentang beasiswa, kemudian potongan 50% jalur prestasi itu ya. Kemudian apa lagi Pak? Hal-hal penting yang perlu dipersiapkan bagi para calon pendaftar? Yang pertama kita sudah publikasikan bahwa kita sejak 15 Mei kemarin sudah buka pendaftaran sampai dengan tanggal 23 Juni ya. Kita mendaftar normal saja, semua dokumen dan sebagainya. Nanti ada tes seleksi kemampuan dasar seperti perguruan tinggi lain. Setelah itu bila lulus seleksi kemampuan dasar ada tes psikotes. Tapi untuk jalur prestasi yang tadi saya sudah sampaikan, mereka langsung psikotes, tidak pakai seleksi kemampuan dasar. Nah nanti untuk yang berprestasi tapi tidak mampu atau berprestasi akademik bagus nasional, berprestasi nasional, kita beli beasiswa, bisa 50%, bisa full. Nanti tergantung ya. Jadi bagi yang memang niat ingin menjadi tenaga kerja ahli di bidang kepewuan, silakan mendaftar. Juga bagi yang galau nanti mau kuliah di mana, nanti habis kuliah kerja apa enggak, kesini aja. Anda pasti kerja. Nah, kemudian kalau untuk yang jalur prestasi, apakah nanti akan ada tes untuk membuktikan prestasinya tersebut atau bagaimana? Jadi prestasinya itu harus ada dukungan surat dari sekolahnya, ya. Kemudian nanti kita seleksi, kita pelajari dokumen-dokumennya. Nanti kita plenokan, dia layak atau tidak, berprestasi atau tidak, nanti kita plenokan. Kemudian untuk pengumumannya? Jadi intinya gini, pengumuman nanti kita umumkan setelah tes pada bulan Juli. Intinya bahwa tidak ada pembayaran. Tidak ada tarik-tarikan, nggak ada pungli-punglian, nggak ada sama sekali mulai dari awal sampai akhir? Nggak ada. Jadi, ini perlu menjadi catatan? Perlu menjadi catatan. Jadi most of the students ini juga bukan orang PU ya, bukan keluarga orang PU, banyak yang tidak orang PU. Jadi memang yang berprestasi, yang pinter ya,
di situ. Jadi ini jadi catatan. Nanti bayar tuh hanya pada saat Anda sudah keterima, bayar UKT 6 juta dan bayar biaya administrasi 150.000. Oke. That's all. Tidak ada uang gedung dan lain-lain. Nggak ada. Berarti Kalau memang dari sini hanya nanti sewa itu 150.000. Anda mau magang, studi tour keluar, kemudian laboratorium dan sebagainya, jas lab, kaos dari kita semua. semua. Berarti ini perlu menjadi catatan bagi Anda itu pemirsa kelebihan ya. kita dong. Oke, bahwa jika ingin mendaftar di sini tidak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya pungli. nanti jika sudah diterima. Ya, Anda Oke. cukup menjadi orang pintar deh. Oh, cukup menjadi orang pintar begitu Dan ya. punya kemauan untuk menjadi insan tenaga kerja yang bisa membangun negara melalui proyek-proyek KPU-an. Wah, ini luar biasa. Kemudian kalau tadi kita lihat ya Pak, ini kan memang fasilitasnya luar biasa. Sebenarnya apa yang menjadi keunggulan utama Politeknik PU Semarang ini? Nah, gini, kita punya keunggulan komparatif ya, kita punya defisiensi. Jadi memang lulusan dari Politeknik PUPR ini sudah dipersiapkan untuk pekerjaan proyek-proyek besar di KPU-an. Baik itu jalan tol, bendungan, gedung-gedung besar, dilakukan oleh BUMN dan sebagainya. Seluruh peralatan yang dipakai oleh BUMN besar, oleh proyek besar itu ada di sini dan sudah kita latih. Alatnya pun sama yang digunakan? Ya, kita bahkan ada yang lebih canggih dari proyek yang di sana ya. oke. Contohnya misalnya untuk yang melatih untuk melakukan erection jembatan baja besar misalnya. Kalau orang lain teori-teori, kalau kita jembatan beneran nih kita bangun di Tembalang ada dalam skala 1:1. Ya, jadi benar gitu. Jadi kita punya alat-alat geomatika, alat-alat ukur, alat-alat gambar, dan kita punya studio Building Information Modeling Center yang sudah canggih dan kita accredited by Glodon. Wow. Jadi nanti lulusan kita itu terjamin lah, nggak usah mikir ngambil lulusan PUPR, saya kasih training lagi, saya enggak. Hari ini diterima, besok kamu kerja langsung jalan. Sudah Gitu. ada keunggulan tersendiri Yes, begitu ya Pak ya? kita punya keunggulan komparatif yang berbeda. Kemudian fasilitas menonjol lainnya apa lagi Pak? Fasilitas kita punya lab lengkap ya, mekanika tanah, geodesi. Kita punya workshop besar di depan, nanti kalau bisa lihat ya. Terus di belakang ini kan lihat nih ada embung ya. Iya. Ini selain buat duduk-duduk, buat yang belum bisa move on apa segala macam. Ini juga bisa buat pembelajaran. Iya. How to build embung ini. Di situ ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Wah, ada pintu keren. air. Ini untuk yang teknologi bangunan air, yang teknologi bangun gedung juga bisa melihat-lihat ini. Semua lab kita, workshop kita boleh deh. Kita berani deh diadu dengan sekolah lain. Berarti memang Maksud kita- seluruh fasilitas yang ada di Politeknik PU The best. Semarang ini sudah ada standarnya tersendiri dan Yes, semuanya digunakan untuk pembelajaran kita sedang dalam mahasiswa. proses sertifikasi semua internasional. Wow, luar Ya. biasa. Ini kemudian saya lihat ini Pak Thomas, ini embung ini milik BBWS Pemali Juwana. Ini berarti bekerja sama. Ya, ini jadi BBWS ini kan part of keluarga besar kita PUPR ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi ini dibangun oleh Direktur Jenderal Perumahan, landscaping oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, jalan akses, terowongan sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, ini Direktur Jenderal Sumber Air. Semua kita berkolaborasi untuk membesarkan Politeknik ini dan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Oke. intinya. Bekerja sama dengan dinas-dinas apa lagi Pak? Oke, Stakeholder kita apa? bekerja sama pertama adalah dengan seluruh BUMN. Pada saat mereka magang, tugas akhir sudah ada bimbing dari BUMN. Dan mostly yang dibimbing oleh BUMN itu lulusannya langsung diambil kerja. Oh, Ya. oke. Kemudian kita bekerja sama dengan perguruan pendidikan tinggi yang sudah ya senior kita lah ya. Kayak Politeknik Negeri Semarang, ITB, UI, Gajah itu juga Mada, bekerja ITS. sama Kita ya? bekerja sama dalam pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan di luar negeri juga. Kita sekarang bekerja dengan Hungaria, Koika, Jepang, dan yang sudah cukup lama adalah kita bekerja dengan IHE, institut yang ada di Delft, yaitu mengembangkan dosen-dosen kita ke sana dan dosen dari mereka juga ngajar ke sini. Pokoknya kita berusaha selalu meningkatkan standar baik mahasiswa maupun dosen kita di sini. Soal magang tadi menarik ini Pak. Ya. Berarti magang nanti juga akan magang di tempat-tempat milik PUPR. Ya, magang langsung di proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN, proyek milik PUPR. Itu nanti akan difasilitasi langsung Difasilitasi oleh Politeknik? kita yang nyarikan pekerjaannya, kita menyarikan judulnya, pembimbingnya kita semua, dia tinggal kerja dan bagusnya dia langsung punya jaringan ya, biasanya langsung diambil oleh Oh, karena sudah pernah bekerja di BUMN-nya. situ. Ya, dan BUMN-nya merasa bahwa ya udah ini cocok nih buat kita gitu. Oke. Rata-rata lulusannya berapa tahun Pak?
Kita ya D3 ya, 3 tahun. 3 Mostly ya 3 tahun. tahun. Kecuali 3 tahun, oke. ada yang agak terlambat, tapi biasanya itu ada masalah keluarga, masalah apa ya. Karena seleksi kita udah ketat, biasanya sudah bagus sih mereka. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat begitu, sudah ada sekian ratus lulusan begitu ya Pak. Kalau Pak Thomas sendiri melihat bagaimana dengan mereka saat ini bekerja sebagian besar di Ya. proyek-proyek milik PUPR? Sebagian besar mungkin hampir 90% sekarang ya, di atas 85% itu sudah bekerja di proyek PUPR. Sisanya ada yang masih ingin melanjutkan sekolah lagi, tapi ada juga yang berwira swasta. Dan jangan khawatir, satu hal yang perlu saya tekankan, kalau Anda bekerja di sekolah di Politeknik PU, Anda tidak habis selesai begitu saja. Anda masih bisa mengambil lanjutan sarjana terapan, master teknologi terapan, dan Doctor in Professional Studies di terapan. Semua masih nyambung. Pokoknya gini, yang terakhir pesan dari saya adalah untuk semua yang punya proyek-proyek, BUMN, perusahaan internasional, you dream it. Anda boleh bermimpi bangun apa saja, you dream it, we can build it. Oi, Ya. you dream, we build. We can build it. Oh, luar biasa. Berarti di sini mahasiswa ini bukan hanya dibebankan oleh teori, praktek, tapi tidak perlu khawatir mengenai mencari pekerjaan ya Pak Ya, Thomas ya. kita memberikan kail ya, memberikan jalan, memberikan mereka link ke BUMN, ke proyek. Mudah ya. Ini cocok berarti bagi Anda pemirsa atau mungkin sanak keluarga begitu Yes. ya, saudara, anak yang ingin melanjutkan sekolah tapi masih bingung, takut dengan bagaimana nanti Ya, pekerjaan. nanti sekolah gimana biayanya, nyusahin orang tua ya. Nanti lulus belum tentu kerja. Politeknik Mending PU ini kerja bisa dulu menjadi lah. pilihan Mungkin begitu nanti ya. next mau sekolah lagi silakan. Oke, baik. Anda nggak akan berhenti di sini. Oke, ya. setelah ini kita akan melihat seperti apa kampusnya ya Pak ya. Yes, Karena ini terima saat ini kasih. kita Silakan. berada di asramanya, You are very kita akan welcome. jalan-jalan. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ayo Pak, kita lanjut. Wow, lagi-lagi saya dibuat kagum dengan desainnya nih Pak. Siapa yang desain? Desainnya dari kita ya, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya nih yang bangun ya, termasuk landscape-nya dari Cipta Karya. Jadi memang didesain supaya kita berbeda lah yang kita bilang tadi ya. Itu Mbak, di belakang ini gedung UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi bukan hanya sekolah aja, kita punya 14 unit kegiatan mahasiswa, basically terdiri dari seni, olahraga, dan minat. Minat itu seperti klub bahasa Inggris, ada klub menulis, yang olahraga ya Termasuk ada olahraga, skateboard, bulu seni tangkis, begitu ya? Seni itu ada band, ada, dan juga kita punya karawitan, tarian. Nah, jadi semua mahasiswa punya kegiatan. Mereka Oke. mau apa aja. Ini tapi untuk desain ini 100% sudah selesai atau nanti masih ada yang belum selesai Pak? Mungkin yang belum selesai itu tinggal kecil-kecil ya, ada AC, Oke. ada ini perpustakaan ya. Perpustakaan ini sedang dalam proses perencanaan. Kita mau mendesain perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang menyenangkan buat pekerja. Jadi mahasiswa itu tidak, dan dosen tentunya tidak hanya datang ingin membaca, tapi mereka ingin mencari sesuatu yang nyaman. Jadi kita akan mengakomodasikan dari perpustakaan yang elektronik, digital dengan perpustakaan tradisional. Nanti kita buat ada tempat lesehan dan sebagainya gitu ya. Anak muda banget ya? Anak muda banget. Pokoknya smart campus tapi masih ada sentuhan-sentuhan tradisional dan Oke, makanya kalau local saya culture. lihat rasanya ini tidak berlebihan kalau saya bilang ini merupakan salah satu kampus ternyaman di Kota Semarang bahkan Jawa mudah-mudahan Tengah nih, begitu ya Pak ya. ini hijau juga Mbak. Nah, itu tadi yang saya Ini sebut Pak Menteri kita nyaman. kan paling senang nih, Pak Menteri semua harus hijau. Iya, betul. Memperhatikan lingkungan. Kemudian target selesai 100% kapan Pak? Tahun ini harus selesai 100% ya. Tahun depan kita mau pindah semua sih, semua. Mau pindah semua. Kalau Pak Menteri bilang ya, Politeknik kita ini adalah politeknik yang unik dan unggul. Unik dan unggul. Oke, kemudian tadi kita kan sudah melihat asrama dan kami kemarin jalan kaki ternyata tidak terlalu jauh ya Pak ya? Iya Mbak, jadi kalau ini dari UKM, ini gedung-gedung workshop yang di belakang itu terpisah oleh jalan. Tapi kita punya sky bridge dari gedung UKM Oke. ke workshop di belakang. Workshop belakang itu punya pintu belakangnya itu langsung terhubung depannya asrama tadi, depannya Rusun Putri. Berapa meter Pak? Oh, kalau dari pintu belakangnya ke pintu depannya workshop nggak sampai 200 meter. Oh, jadi memang sengaja Ya, dibangun memang agar ya. mahasiswa bisa aksesnya Jadi jalan istilahnya kaki ya, semua ini tanahnya Kementerian PU dan semua within vicinity ya, semua kita bangun di dalam lingkungan kita. Oke, luar biasa. Termasuk Gedung kita masih UMKM. membangun lagi 2 unit tower untuk dosen
Nah, untuk dosen, Oke. dosen juga di sini. Di belakang ada gedung UKM, Ya ini UKM, Kemudian belakangnya ada ini- workshop, ini auditorium, auditorium. yang bawahnya ada perpustakaan, ini workshop, depan adalah gedung administrasi umum, di mana di situ juga berkantor board of director dan administrasi, semua ada di situ. Total ada berapa gedung, Pak? Kalau gedung utamanya itu 3 gedung, direktur, administrasi umum, auditorium, dan gedung UKM. Kalau lab kita punya 4 lab dan ada 4 workshop di belakang. Oke, ini semuanya ditargetkan pada tahun ini berarti sudah dapat di Ya kalau gedungnya gunakan mostly itu 100%. udah 100%, Mbak. Tinggal perlengkapannya aja. Oh, hanya Furniture, hal-hal kecil AC, begitu ya. meja-meja gitu kira-kira. Oke, kemudian nanti ke depan akan menjadi seperti apa, Pak? Rencananya, visinya. Ya, visinya adalah ini seperti tadi disampaikan bahwa Politeknik ini adalah politeknik yang unik dan unggul, siap pakai untuk proyek-proyek besar khususnya di bidang ke-PU-an, dan mereka siap pakai. Oleh sebab itu kita menyiapkan banyak sekali lab dan workshop yang lebih banyak daripada ruang kelas, karena kita punya 60% adalah praktek, yang 40% adalah teori. Nah ini yang, dan seluruh peralatan kita adalah peralatan canggih. Kita juga sedang membangun, tadi sudah sampaikan, BIM Center, Building Information Modeling Center. Kita sedang membangun unit-unit yang sophisticated lah buat BIM. Jadi nanti lulusan kita juga bisa menjadi operator BIM yang canggih gitu. Oke, berarti memang nanti pembelajarannya akan lebih banyak praktek begitu ya, Pak? Ya memang, ya jadi terutama pada tahun ketiga sudah banyak magangnya gitu. Berapa lama magang kalau di sini? 1 semester magang, kemudian ada 1 semester lagi karya tulis yang juga didampingi oleh praktisi, ya tidak hanya oleh dosen tapi oleh praktisinya juga. Praktisi langsung, nanti juga akan Praktisi ikut langsung, mendampingi. ya. Praktisinya baik dari BUMN maupun dari PUPR, jadi langsung praktisi. Dan saya sudah sampaikan tadi, sebagian besar dosen kita itu juga bukan orang sekolahan ya, orang yang sudah punya pengalaman di proyek, udah praktisi. Oh, wow. Jadi praktisi yang punya ilmu yang pintar itu ya, Oke. dosen-dosen kita. Kemudian kalau soal sertifikasi, Pak, bagaimana? Nah, selain ijazah, seperti sekolah lain juga kita mempunyai surat keterangan pendamping ijazah yang menyatakan level berapa KKNI kita. Dari di kualifikasi nasional kita itu di level 5. Kemudian kita punya sertifikasi keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, BNSP. Semua mahasiswa kita lulus sudah punya sertifikat yang layak Sudah bekerja termasuk ya? dari BNSP dan sertifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Jadi mereka udah siap kerja. Jadi kalau yang merekrut nggak usah susah-susah lagi cari mensertifikat dan sebagainya. Mahasiswa juga nggak harus, sekarang kan banyak yang mengeluh ya, oh udah lulus sekolah kok masih harus beli kertas lagi katanya cari sertifikat. Kita udah jadi satu, keluar ijazah, SKPI, sertifikat BNSP, sertifikat PPJK. Lu mau yang mana nih gitu ya? Sudah satu paket. Satu paket. Lu mau apa aja gua ada deh. Oke. Gitu. Tapi kalau kita lihat, Pak, memang dari proyek-proyek, kemudian dari BUMN, banyak atau tidak yang datang kemari untuk mencari, kami butuh pekerja yang seperti A, B, C, D begitu? Ya, itu dari bagian dari program kita Link and Match ya. Kita yang mengundang sih. Kita mengundang. Anda butuhnya sekarang ahli apa sih? Kan selalu berkembang nih. Makanya kurikulum juga selalu kita review. Misalnya sekarang berkembang ke arah BIM dan digitalisasi. Betul. Jadi dulunya BIM kita itu hanya part of kurikulum, sekarang jadi major itu ya BIM. Itu karena permintaan mereka juga dari program Link and Match kita. Jadi memang menyesuaikan gitu ya, dengan apa yang dibutuhkan. Kita mau bahwa lulusan ini ya langsung kerja gitu. Nggak usah ngajar-ngajarin lagi yang make gitu. Itu yang menjadi ya, fokus itulah keunggulan utama kita ya, keunggulan komparatif kita. Oke, Pak Thomas, mungkin yang terakhir, ada ajakan mungkin untuk generasi muda seperti apa? Oke, generasi muda yang masih galau nih, mau kuliah di mana, biayanya berapa, nanti mahal, udah lulus kerja apa enggak ya? Nih, sekolah aja di sini. Anda pasti kerja dan Anda tidak akan berhenti di sini kalau Anda masih punya keinginan untuk menjadi pelajar, masih bisa S1 terapan, S2 terapan di Doctor in Professional Studies, masih bisa. Sekolah dulu dan kemudian Anda bisa kerja di sini. Dan untuk perusahaan-perusahaan, silahkan datang ke sini. Kita punya ahli yang hebat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, you dream it, we can build it. Luar biasa. You dream it, we can build it. Jadi di sini bukan hanya sekedar belajar, tapi juga sudah dipersiapkan untuk bekerja, bukan hanya sekedar siap bekerja, bahkan untuk fasilitas, kemudian alat-alat untuk praktek ini juga sudah disesuaikan dengan standar yang memang biasanya digunakan
oleh PUPR Ya, oleh user, begitu ya, ya, oleh oleh user kontraktor-kontraktor seperti proyek apa. besar. Dan ini memang luar biasa pemirsa, bahkan untuk pendaftarannya sendiri tadi juga sudah dijelaskan gratis. Gratis. Ini yang perlu menjadi catatan. Apabila ada pungli bisa langsung dilaporkan begitu ya Pak Langsung. Thomas ya. Nah. Gratis, untuk biaya per semesternya sudah jelas 6 juta rupiah. 6 juta, nanti kalau sudah diterima ada biaya administrasi 150.000. Ini yang perlu That's menjadi all. catatan. That's all. Dan ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Thomas Setiabudi sudah menemani saya berjalan-jalan berkeliling tadi asrama, kemudian ke kampusnya melihat luar biasa fasilitas-fasilitas yang lengkap. Dan terima kasih Bapak. Dan demikian pemirsa perbincangan saya dengan Direktur Politeknik PU Semarang. Terima kasih sekali lagi Terima Bapak. kasih, sukses Selamat buat pagi Metro dan TV. sampai jumpa pemirsa. Kita jalan lagi Pak ke sana.